Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Arlianus Larosa, pemandu perbincangan kita. Dalam acara Bincang GKI ini kita membahas pokok-pokok iman Kristiani dan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja semua itu kita bahas dalam perspektif iman Kristen. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu merdeka untuk memilih. Dan untuk memperbincangkan pokok ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Immanuel Kristo, Master of Ministry. Selamat datang Pak Im. Terima kasih Pak Al. Apa kabar ini? Baik. Sehat-sehat ini. Sehat. Bajunya menarik sekali, warnanya berwarna-warni. Ada. Saya mau pakai yang seperti itu tapi nggak punya, jadi pakai yang begini. Ya, Pak Immanuel Kristo adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Gunung Sahari di Jakarta. Ia juga adalah anggota dari BPMS GKI dan Ketua Komisi Kependetaan Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan yang jangan Anda lupa, dia adalah narasumber tetap dalam sebuah acara populer di sebuah stasiun radio, yaitu acara Momen Inspirasi. Maka hari ini akan dibawa ke sini inspirasinya. Nah, sahabat, memilih adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari. Ya, bahkan setiap saat sebenarnya. Ketika terjaga di pagi hari, kita punya pilihan memilih akan bangun atau kita menarik selimut dan melanjutkan tidur. Ya, ketika pergi ke sebuah acara, kita mesti memilih baju apa. Tadi Pak Im kesini pasti memilih baju apa yang ia kenakan, ya, untuk acara ini. Bahkan sekarang ini sebenarnya Anda juga harus memilih apakah Anda tetap mengikuti siaran kami, acara kami, atau Anda berhenti dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau memilih hanya menyangkut hal semacam ini, sebenarnya nggak usah repot-repot. Ya, memikirkannya. Kenapa? Kalau andaikan salah pilih baju misalnya, ya kan tidak ada resiko yang terlalu besar. Sayangnya dalam hidup ini, kita tidak hanya memilih hal-hal yang ringan semacam ini. Ada hal-hal yang kalau salah memutuskannya akan punya konsekuensi yang sangat penting dan tinggi. Memilih pasangan hidup misalnya. Sekali salah memilih, maka kita akan mengalami problem seumur hidup. Nah, hal apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika memutuskan hal-hal yang utama dalam hidup ini? Bagaimana kalau terlanjur salah memilih? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam perbincangan atau Bincang GKI kali ini. Pak Im, kita mulai dengan pertanyaan yang simpel, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka untuk memilih? Apa benar kita merdeka untuk memilih? Iya, setiap kita itu diciptakan sebagai pribadi yang bebas, ya. Selalu diberi kesempatan untuk banyak hal, di mana kita sendirilah yang menjadi penentunya. Kita sendiri penentunya. Kitalah yang menjadi penentunya, ya. Betapapun Allah memiliki segala kuasa, tetapi kitalah dalam tanda kutip yang menentukan banyak hal untuk diri kita sendiri dengan pilihan-pilihan kita. Mulai dari pilihan yang paling sederhana, yang paling simple, sampai kepada pilihan yang paling complicated. Pilihan yang paling membuat kita bersungguh-sungguh. Nah, setiap kita punya kebebasan untuk menentukan kemerdekaan sepenuh-penuhnya sejauh pilihan itu untuk diri kita sendiri. Atau ketika kita juga mengarahkan pilihan kita kepada orang lain, ya, kerap kali kita lah sebetulnya yang menjadi penentu. Saya kan yang menentukan banyak hal untuk diri saya sendiri. Betul. Ya, betapapun Tuhan punya kuasa untuk mengubah pilihan saya, tapi paling tidak di bagian awal toh saya yang memilih. Tuhan menjadikan kita menjadi makhluk yang bebas, yang menentukan keputusan kita, menentukan pilihan kita. Itu kan yang ada pada diri kita sekarang. Jadi bahwa Allah tentu punya kuasa yang sangat besar. Ya. Tapi menyangkut hal-hal yang kita lakukan dan tidak kita kerjakan dalam hidup ini, itu adalah pilihan kita. Pilihan kita. Iya. Kita bebas. Betul. Untuk memilih pasangan. Nah Pak Im, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15-17 disebutkan bahwa Tuhan melarang manusia memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya agak penasaran Pak, apa sih
yang dimaksud dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu? Ada banyak orang yang mengatakan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah pohon pengetahuan segala sesuatu. Mhm. Dan siapapun yang memakan buahnya akan memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Oke. Begitu katanya. Hmm. Dan disitulah sebetulnya awal kejatuhan manusia. Hmm. Keinginan untuk tahu segala Segala sesuatu. Makanya jangan pengen tahu segala sesuatu. Karena ketika kita pengen tahu segala sesuatu, bukan tidak mungkin, itu adalah awal dari kejatuhan. Manusia ingin mengetahui segala sesuatu, manusia ingin mendapatkan pengetahuan yang tidak terbatas, ya, untuk segala sesuatu. Dan itu yang menjadi konsekuensi kemudian manusia harus mengambil pohon itu. Jadi bisa kita bayangkan ada begitu banyak fasilitas yang Tuhan berikan di taman itu, tetapi ada satu larangan yang Tuhan Satu nyatakan. saja. Satu saja larangan itu. Tapi karena manusia ingin memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, dan itu memang menggoda, gitu ya, sehingga manusia menghampiri pohon pengetahuan baik dan jahat itu dan memakan buahnya. Dari situlah awal sebuah kejatuhan. Kan di ujungnya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah itu berarti bahwa sebelum manusia mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, mereka tidak punya pertimbangan-pertimbangan baik dan jahat begitu Untuk dirinya, untuk dirinya. Jadi segala sesuatu itu yang ada adalah hal-hal yang baik karena itu yang Tuhan anugerahkan, sediakan, ya, udah ya. sediakan yang baik. Begitu mereka makan, maka mereka mulai masuk pada dunia baik dan jahat, begitukah? Ya, jadi ini tadi saya katakan Allah memberikan kepada manusia itu ada begitu banyak fasilitas, gitu ya. Itu yang membuat dia bisa hidup dengan Sebetulnya baik. iya, tanpa dia harus berlelah-lelah, tanpa dia harus bersusah-susah, tanpa harus berpeluh, tanpa harus sakit melahirkan. Di sana tidak ada kejahatan juga. Tidak ada kejahatan, tidak ada iri, tidak ada bunuh-membunuh, semuanya berjalan dengan baik. Dan Allah menempatkan manusia itu di tengah-tengah situasi seperti itu. Ya. Allah juga memberikan kepada mereka begitu banyak pilihan dengan semua yang disediakan. Dan mungkin belum dijelajahi semuanya. Belum dijelajahi semuanya kok, ya ini yang ya. Ada begitu banyak pilihan. Mau makan apa, mau menikmati apa, pilihannya begitu tersedia. Dan semua baik. Dan semua baik, ya. Lalu kemudian, tapi kadang-kadang ada pertanyaan juga yang muncul, ya kenapa kok ya di tengah-tengah semua yang baik kok Tuhan kasih itu. Iya. Saya teringat Pak Al ketika Martin Luther mengajar katekisasi katanya. Ada muridnya yang bertanya, dan pertanyaannya memang kreatif, sama seperti pertanyaan tadi, kenapa kok harus ada yang begini? Sebelum Allah menciptakan dunia ini, apakah Allah sudah ada? Jawabnya pasti sudah ada. Kalau Allah sudah ada, siapa yang mengakui dia Allah? Lalu apa kerjaan Allah? Saya nggak tahu Martin Luther buntu untuk menjawab atau enggak. Tapi Martin Luther mengatakan sebelum dunia dan segala isinya ini ada, Allah sudah ada. Dan apa kerja Allah? Bikin cambuk yang sangat besar Untuk memukul orang yang bertanya. Itu. Jadi Pak Al tolong jangan tanya saya untuk kenapa kok Allah menempatkan itu ya. Tapi itu ya, Allah menyediakan semuanya dan semua serba baik. Lah kenapa kok manusia tinggal mentaati aja? Nah disinilah kehendak bebasnya. Ketika Allah menempatkan semuanya dalam keadaan baik, lalu Allah kemudian menempatkan satu pohon yang disebut dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Di situ sebetulnya manusia punya pilihan mentaati Tuhan atau tidak. Oke. Jadi ini saya mau terus cerita ini ya Pak Im ya. Iya. Kan si ular bujuk-bujuk Hawa, ngobrol-ngobrol. Lalu dia terpengaruh, lalu akhirnya Hawa kan ngambil. Ya. Nah pertanyaan saya, ketika Hawa mengambil buah itu, kenapa Allah nggak memukul tangannya supaya jangan terjadilah dosa itu? Kok Allah biarkan Ya. itu? Nah ini yang sebetulnya manusia diberi hak untuk memilih oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak memberi pilihan, maka manusia sama seperti robot yang hanya melakukan apa yang diprogramkan oleh Tuhan, ya, agar Adam dan Hawa benar-benar bebas, maka mereka diberi pilihan oleh Tuhan. Bayangkan, tadi saya katakan mereka punya banyak fasilitas, banyak pohon, banyak buah kok, ya, dan hanya diberi satu larangan saja, tapi mereka melanggarnya. Nah ini kan pilihan yang luar biasa yang Tuhan
apa namanya, percayakan kepada manusia. Jadi memang saya yakin Tuhan dengan sengaja memberi pilihan itu, Pak. Oleh Jadi- karenanya Tuhan tidak memukul tangannya, tidak. Artinya sejak Allah menciptakan manusia, dari awalnya ini Allah telah memberikan kebebasan itu. Iya, Dan ia tidak mencabutnya, karena kalau ia, jadi ketika dia membiarkan, atau apakah tepat katanya ini, kata saya, ketika Allah membiarkan Hawa mengikuti pertimbangannya, keinginannya untuk punya pengetahuan yang tadi segala-galanya, ketika ia mengeluarkan, Allah menahan dirinya untuk tidak memukul, Persis. untuk tidak merampas betul. Kebebasan manusia. Berarti Allah tidak memang memberi kebebasan itu sebagai bagian yang hakiki Iya. dalam Iya. kehidupan. Itu sebabnya kalau kita merampas kebebasan orang, berarti kita juga Merampas apa yang hakiki yang Allah berikan. yang Allah berikan. Jadi sebenarnya human rights itu Iya. dari sono ya. Betul, Ya. setuju. Cuman waktu itu kita belum bikin acara ini. Iya, sayang ya. Oke Pak Im. Nah, apakah konsekuensi dari memakan buah dari pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik itu? Iya, jadi kan sebetulnya godaan yang paling besar buat manusia adalah godaan untuk bisa mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala hal, ya. Karena mengetahui segala sesuatu itu kemudian dianggap membuat hidup ini menjadi lebih baik, Oke. ya. Ternyata itu nggak sepenuhnya benar, Hmm. tidak sepenuhnya benar. Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Dan orang yang merasa tahu segala sesuatu acap kali merasa diri tidak butuh Tuhan, Oke. gitu ya. Dan konsekuensinya apa? Setiap pelanggaran selalu ada konsekuensinya. Setiap kesalahan pasti ada resikonya. Setiap dosa, setiap pemberontakan pasti ada hukumannya. Dan ini yang ditanggung oleh manusia. Tapi sekali lagi, ini kan lahir karena kebebasan manusia. Kalau sebelumnya kan nggak terlalu rumit yang mereka memilih sebenarnya ya. Betul. Semua banyak, lu Boleh boleh kok. pilih, ini aja jangan, sederhana. Begitu mereka makan, pilihan malah memilih malah menjadi semakin ruwet begitu. Memilih karena tidak lagi tersedia semua yang baik. Oke. Itu mereka harus menjelajah begitu kan. Iya, jadi ini juga yang mau saya katakan. Mengetahui itu bukan berarti mampu melakukan. Ya, mengetahui itu tidak sama dengan melakukan. Di dunia ini ada banyak orang yang cukup tahu sebetulnya tentang banyak hal. Tapi sayang, tahu saja tidak cukup gitu. Ketika tahu dan mau melakukan, nah itu baru ya. Di dunia ini ada banyak orang yang tahu bahwa melakukan tindakan-tindakan seperti ini adalah tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna. Tetapi itu saja tidak cukup, karena ada banyak orang yang tetap melakukan. Jadi pengetahuan yang tak terbatas tadi itu Ya. termasuk pengetahuan yang jahat maksudnya kan. Termasuk pengetahuan, dia tahu sekarang tentang apa yang jahat gitu, tapi tetap melakukan. Ya, tahu bagaimana melakukan kejahatan juga. Iya, bagaimana merancang bahkan kejahatan itu. Oke, jadi manusia begitu dia memakan diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang lebih ruwet. Sebenarnya lebih simpel hidup di dalam taman yang Tuhan sediakan itu ya. Iya. Ini itu jangan. Semua boleh, Semua itu boleh. jangan. Sekarang Jadi ribet gitu. terlalu banyak yang diketahui, bukan hanya satu yang tidak boleh. Berarti Iya, karena iya. pengetahuan menjadi semakin, Persis itu. Jadi bukan cuma satu yang tidak boleh, tapi ada banyak hal yang sebenarnya tidak boleh. jadi menjadi repot Jadi ternyata. repot. Pilihan terlalu banyak. Oke. Kita akan berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan pada segmen yang berikut setelah pesan-pesan berikut ini.
Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia, masih dengan saya Arlianus Larosa, pemandu perbincangan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Immanuel Kristo, Master of Ministry. Pak Im, kita lanjut ya Pak. Yup. Kan kita bicara tadi soal bahwa manusia sekarang kalau sebelum memakan buah pengetahuan itu mereka lebih simple pilihannya. Begitu makan diusir, lalu pengetahuan tentang yang jahat semakin banyak, yang baik juga banyak, jadi mereka semakin ruwet memilih. Nah pertanyaan saya, apakah binatang juga memiliki pertimbangan baik, jahat, benar, salah ketika hendak melakukan atau tak melakukan sesuatu? Iya, binatang itu cuma punya naluri, Oke. punya rasa, Mhm. tetapi itu tidak sama dengan pengetahuan. Binatang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu biasanya karena faktor kebiasaan juga. Mhm. Ya, kalau kita kan bisa melatih peliharaan kita Mhm. bahwa kalau mau pup, mau Mhm. itu harus di luar, dan mereka bisa melakukan itu karena faktor kebiasaan. Tapi bukan karena pertimbangan nalar. Oke. Mereka tidak punya pertimbangan baik dan jahat. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Tapi juga Pak Al, kadang-kadang ada paradoks yang kita mesti mentertawakan diri sendiri lah ya. Sekalipun binatang tidak punya nalar, tidak punya pengetahuan baik dan jahat, tapi nggak ada binatang yang jadi penjahat gitu loh. Iya, bener ya. Ya Sementara karena manusia- dia lebih simple seperti dalam taman. Iya, iya. Ya. Bisa jadi begitu Iya. ya. Nggak ada monyet yang memagari pohon tempat berteduhnya dengan Tapi pagar adalah tinggi. binatang penjahat. Kalau ada ayam jantan, dia pengen begini kan dia kejar, walaupun beritanya kabur-kabur, Dia dia paksa. paksa. Berarti dia penjahat Ya juga sudahlah, dong. kita sudahi. Oke, jadi binatang tidak punya pertimbangan Iya. baik, Baik dan jahat, jahat. benar, Salah. salah. Mereka dengan Naluri saja, kebiasaan dan itu saja. yang membedakan manusia dengan binatang. Betul, Jadi betul. kalau orang bertindak ya Suka-suka. suka pengen sesuatu, dia kejar aja walaupun orang lain itu punya orang lain, itu sama dengan jangan Ya, dikatakan. tadi. Jangan Tit. dikatakan. Oke Pak, kalau begitu apa pertimbangan-pertimbangan utama ketika kita hendak memutuskan untuk melakukan atau tak melakukan sesuatu secara khusus pada hal-hal yang utama, Ya. yang penting, bukan soal sekedar pilih baju tadi. Oke. Ya, seperti saya selalu katakan, kita ini diajak untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Oke. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apa yang mau kita hasilkan dalam kehidupan kita? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat kata-kata Sokrates. Dia mengatakan, lakukanlah ketika semua itu baik, Oke. benar, dan berguna. Baik, benar. Benar dan berguna. Oke. Tapi ketika itu tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna, ya ngapain kita lakukan? Ngapain juga kita usahakan? Untuk apa juga kita kejar? Karena toh itu tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna. Jadi cari kehendak Tuhan, lalu kemudian upayakan semua yang baik, benar, dan berguna. Sebenarnya kalau kita ikut kehendak Tuhan udah pasti baik, benar, dan berguna sih. Tapi kadang-kadang yang benar itu belum tentu baik juga kan Pak? Iya, Pak Arlianus, kalau saya setiap kali datang ke Pak Al dan saya minta uang, lalu kemudian Pak Al memberikan saya uang, itu baik, tapi nggak benar, ya, Itu nggak mendidik berarti. tidak mendidik. Ya. Tapi kayaknya sih nggak mungkin Pak Im datang ke saya minta uang. Kebalikannya kelihatannya. Ya, bagaimana kalau terlanjur salah memilih? Ya, ya saya kira setiap orang selalu bisa salah, setiap orang selalu bisa gagal, selalu bisa jatuh, dan bukan kesalahan yang membuat hidup kita jadi kacau sebetulnya. Oke. Tetapi sikap menanggapi kesalahan itu yang jauh lebih penting. Kesalahan itu
yang bukan kesalahan yang menentukan arah kita ke depan, tetapi bagaimana sikap kita terhadap kesalahan yang kita buat. Yesus, Paulus juga menasihati orang yang pernah jatuh, orang yang pernah salah. Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Paulus juga mengatakan sadarlah kembali, jangan berbuat dosa lagi. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, dan kita memulai sesuatu yang baru dengan cara yang baru, dengan yang lebih baik, lebih benar, dan lebih berguna. Kan ada hal-hal yang sifatnya gini Pak, kalau salah memilih pekerjaan misalnya Pak, itu jauh, walau itu juga susah di tengah-tengah kesulitan mencari pekerjaan, tapi kan jauh lebih susah kalau kita salah memilih pasangan hidup. Carinya tulang rusuk ketemu tulang yang rusak. Ya bikin sakit Oh terus. bagus ya, carinya tulang rusuk ketemu tulang yang rusak. Sakit Jadi terus itu. kan bisa saja kan Ya. orang salah. Atau apakah ada kemungkinan orang bisa memilih pada hal-hal yang prinsip tadi, misalnya tadi soal pasangan hidup. Apakah orang bisa salah memilih? Oleh karenanya menurut saya jauh lebih penting bagaimana mempersiapkan seseorang ya untuk memilih Memutuskan, daripada memutuskan. Menikahi orang yang kita cintai itu akan jauh lebih mudah daripada tetap mencintai orang yang kita nikahi, kan begitu. Yes. Ya. Jadi Absolutely. persiapan seseorang untuk memasuki jenjang pernikahan itu jauh lebih penting daripada pesta pernikahannya itu sendiri. Pak Al, pernah nggak sih merasa bahwa ketika kita harus hadir di sebuah resepsi, memimpin doa di sebuah resepsi, kerap kali kita berdoa mudah-mudahan kehidupan pernikahannya seindah pestanya, gitu ya. Jadi preparation untuk memilih itu mestinya menjadi perhatian kita lebih daripada pelaksanaan atas pilihan yang kita lakukan. Jadi kalau bagian yang menyangkut dari pasangan hidup, ketika engkau memutuskan hendak menikah yang engkau sebut engkau cintai itu, lakukanlah pertimbangan-pertimbangan yang Betul. sebanyak-banyaknya. Persis. Ketika udah ambil decision dan Anda berjalan, Ya itulah. ya karena memang ini urusan urusan pernikahan ini agak unik. Kalau kita ini kan sarjana atau master misteri kan sekolah dulu baru dapat ijazah kan. Iya. Kalau menikah dapat ijazah dulu, baru jalani, kan dikasih dulu piagam, baru menikahlah, jalankanlah hidup. Kalau sekolah kan lu jalani dulu sekolahnya, baru dikasih ijazah. Ini ijazah dulu baru jalanin. Jadi kalau udah terlanjur salah memilih berkaitan dengan pasangan hidup, ya itu sesuatu yang mesti diterima, nggak bisa nggak seperti pekerjaan kan. Betul. Kalau salah memilih pekerjaan kan boleh berhenti Pak. Berhenti dan cari lagi pekerjaan lain, ini kan nggak mungkin kan. Jadi tadi benar, baik dan berguna. Benar ini berarti berkaitan dengan aspek hukum ya Pak. Aspek hukum ya, atau firman Tuhan. Benar menurut firman Tuhan. Ya, atau benar menurut hukum. Lalu baik ini berarti tujuannya. Betul. Ya. Lalu satu lagi tadi Berguna. Baik, benar belum tentu berguna. Apakah pernikahan yang kita jalani menjadi pernikahan yang pantas di depan orang lain? Nah, ketika orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang penting dalam hidup kita, orang yang kita cintai misalnya, ternyata salah mengambil keputusan atau mengabaikan prinsip-prinsip tadi, prinsip apa? Baik, benar, berguna dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Apa yang perlu kita lakukan, Pak Im? Firman Tuhan mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Tegurlah dia. Ingatkanlah dia. Tidak mudah akan ya. jauh lebih baik pukulan yang dilakukan oleh seorang sahabat daripada pelukan yang diberikan oleh seorang pengkhianat gitu ya. Jadi tegurlah dia dengan baik di bawah empat mata, kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan dalam Matius gitu ya. Lalu kemudian Rasul Paulus juga mengatakan tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Itu kan pilihan juga toh. Mau hidup tertib atau tidak tertib itu kan pilihan. Tegurlah mereka. Jadi ingatkan, rasanya kita akan menjadi orang yang ikut bersalah ketika kita tahu ada teman, ada orang dekat kita melakukan kesalahan dan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi harus berani mengingatkan. Betul. Walaupun tidak mudah ya Pak. Walaupun tidak mudah. Karena bisa disalahpahami, dimusuhi ya. Tapi harus. Nah, kan pilihan-pilihan yang tadi, keputusan yang disahkan pada baik, benar, dan berguna itu kan tidak selalu direspon dengan baik Pak.
terkadang oleh pilihan kita yang baik, benar, dan berguna, malah kita mengalami penderitaan. Kita disingkirkan, kita dihancurkan. Nah, apa-apa yang kita mesti lakukan ketika menghadapi konsekuensi pilihan yang benar, baik, dan berguna tadi itu? Pak Al, dalam hidup ini ada penderitaan yang bermakna, tapi ada penderitaan yang sia-sia. Oke. Ada kesusahan yang berarti, tapi ada kesusahan yang tanpa makna. Saya kemarin baru merenungkan doa Yesus di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani Yesus berdoa luar biasa, dan dia mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, ada banyak orang yang salah menafsirkan kalimat Yesus ini. Ada banyak orang yang berpikir Yesus mau menolak salib, mau menolak penderitaan. Tapi sebetulnya ya memang cawan itu cawan kematian. Tapi Yesus dengan doanya itu mau mengatakan, kalau boleh saya tidak mati malam ini di Taman Getsemani, supaya saya bisa mati menyongsong salib besok. Oke. Itu kan penderitaan. Tapi penderitaan Yesus menjadi penderitaan yang bermakna. Kalau Yesus mati di Taman Getsemani, tidak ada penebusan di kayu salib. Kalau tidak ada penebusan di kayu salib, berarti kematian bagi semua. Jadi menurut saya, kenapa kita harus takut menjalani penderitaan yang bermakna? Jadi kalau kita menderita demi atau sebagai konsekuensi dari keputusan kita memilih yang benar, baik dan berguna, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mudah ya. Enak diomongin. Sederhana sekali kan. Kalau saya harus berdiri dari Grogol sampai ke Sunter demi untuk orang lain duduk, itu mestinya berarti gitu. Oke. Daripada saya memilih tetap duduk dan orang lain berdiri. Kalau itu masih bisa ditanggung sih Pak, kalau hanya sekedar berdiri. Kecuali bagi orang yang sudah tua atau berpenyakit. Ya, tapi kadang-kadang ada hal yang jauh lebih berat dari itu. Tapi tetap kita harus melihat, punya perspektif itu paling tidak, bahwa kalau saya harus menderita, saya pastikan ini karena sesuatu yang bermakna. Oke, Pak Im, apa yang perlu kita lakukan Pak, supaya kita tetap kuat dan bisa punya keberanian untuk memilih dan menanggung konsekuensi yang tadi Pak? Iya, seorang penyair Inggris mengatakan, bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri. Tapi kalau Yesus sudah berjongkok, tidak mungkin lagi kita berdiri. Jadi tempatkanlah Yesus sebagai figur yang di dalamnya kita berani mengambil pilihan sekalipun ada konsekuensi penderitaan. Ya, menempatkan Yesus sebagai teladan. Dalam itu yang kehidupan kita akan membuat kita lebih kuat. Baik Pak Im, menarik sekali percakapan ini, tetapi kita harus berhenti karena durasi kita memang terbatas. Tapi sebelum kita menutup acara ini, apakah ada pesan-pesan khusus atau semacam pesan pastoral kepada umat, kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Im. Saya mau menyitir sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog ya, yang mengatakan kita adalah orang-orang yang bebas, tetapi sekaligus juga orang-orang yang terikat. Tetapi justru dengan kita bersedia terikat, maka kita jadi orang-orang yang bebas. Kita orang yang bebas untuk memilih, tetapi kita terikat kepada Kristus dan seluruh kehendak-Nya. Namun ketika kita berani terikat kepada Kristus dan seluruh kehendak-Nya, kita betul-betul menjadi orang yang bebas. Terima kasih Pak Im. Dan saudara, kita bebas memilih, tapi karena itulah kita harus berhati-hati memilih. Karena siapa kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, oleh keputusan kita. Sekali dua kali kita memilih hal-hal yang buruk, mungkin nggak mengatakan kita seorang penjahat. Tapi kalau berkali-kali kita terus memilih hal-hal yang jahat, itu menandakan kita adalah seorang penjahat. Sekali dua kali kita telat datang beribadah, bukan berarti kita orang yang malas. Mungkin ada halangan, tapi kalau setiap kali kita beribadah kita datang telat, itu menunjukkan kita tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan yang mengundang kita untuk hadir dalam ibadah. Terima kasih bersama kami dalam acara Bincang GKI kali ini. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp di 0812 8188 9191. Terima kasih dan Tuhan beserta kita semua. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.
YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.